Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hanif Hakim dengan NIM 666123008 dua. Di sini saya akan memaparkan analisis governance archetype pada aplikasi Tangerang Live. Yang terhormat Ibu Dr. Ayuning Budiati SIP MPPM selaku dosen pengampu mata kuliah Governansi Digital. Pertama ada definisi teori Will and Ross. Menurut Will and Ross, IT governance adalah mekanisme yang menentukan siapa yang memiliki kewenangan dalam membuat keputusan terkait teknologi informasi, serta bagaimana keputusan itu dilaksanakan dan dipantau. Dengan kata lain, tata kelola IT menjelaskan siapa yang boleh memutuskan apa dalam organisasi terkait TI dan berdampaknya. 5 jenis associate tata kelola. 5 jenis archetype tata kelola. Yang pertama ada bisnis monarki. Keputusan diambil oleh eksekutif puncak. Yang kedua ada IT monarki, yaitu keputusan oleh pimpinan divisi TI. Dan yang ketiga ada feodal. Keputusan independen oleh tiap unit atau bagian. Yang keempat ada federal atau keputusan bersama antara pusat dan unit lokal. Yang kelima ada anarki, yaitu keputusan individu tanpa koordinasi. Selanjutnya ada model IT governance. Model IT governance menurut Weil and Ross merupakan salah satu pendekatan paling dikenal dalam tata kelola teknologi informasi. Mereka menjelaskan kerangka tata kelola TI sebagai sistem pengambilan keputusan yang menentukan siapa yang membuat keputusan terkait TI, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana terhadap mekanisme TI ditegakkan. Selanjutnya, apa itu Tangerang Live? Aplikasi Tangerang Live merupakan platform digital resmi yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Tangerang sebagai bagian dari implementasi konsep Smart City. Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu sistem berbasis mobile dan web, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah secara cepat, efisien, dan transparan. Beberapa fitur utama dalam aplikasi ini antara lain adalah lapor yang memungkinkan warga melaporkan berbagai permasalahan seperti infrastruktur rusak, pelayanan publik yang kurang memadai, maupun isu lingkungan secara langsung kepada pemerintah. Selain itu, terdapat pula fitur SIJARI, Sistem Informasi Jaringan Rujukan, yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Untuk urusan administrasi kependudukan, aplikasi ini menyiapkan fitur siap yang memungkinkan warga mengurus dokumen secara online tanpa harus datang ke kantor kelurahan atau dinas terkait. Model governance archetype merupakan Tangerang Live adalah federal, di mana banyak layanan lintas sektor seperti pendudukan, pengaduan, pajak, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain-lain, yang dirancang untuk berbagai unit bisnis atau jajarannya. Selanjutnya, governance arrangement matrix pada Tangerang Live. Seperti yang dapat dilihat, bisnis monarki eh, itu dipegang oleh wali kota pada IT Principal dan IT Infrastruktur Strategis oleh Diskominfo Kota Tangerang dan Wali Kota. Federalnya itu didiskasnya oleh Kepala Dinas Diskominfo. Simpulan yang dapat diberikan yaitu berdasarkan analisis menggunakan teori tata kelola teknologi informasi atau IT governance menurut Will and Ross, dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi Tangerang Live oleh pemerintah Kota Tangerang merupakan salah satu contoh nyata penerapan prinsip tata kelola TI dalam sektor publik. Aplikasi ini menunjukkan adanya keselarasan strategi antara tujuan pemerintah daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi, di mana seluruh fitur yang tersedia disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam mengakses layanan secara lebih cepat,
transparan, dan efisien. Analisis artikel teknologi Will and Ross meliputi The Future IT Governance, Reshaping Future Public Management, karya dari Ibu Dr. Ayuning Budiati, SIP, MPPM. Kuatnya adalah masalah tata kelola teknologi informasi secara internasional dan nasional, khususnya menyangkut serangan cyber seperti spamming, hacking, dan virus attacking, serta usulan perbaikan tata kelola TI untuk pengelolaan publik yang lebih efektif di Indonesia, aware-nya secara global, internasional. Kasus umum seperti spamming, hacking, dan cyber attacks terjadi di berbagai negara, secara nasional atau Indonesia. Contoh konkretnya adalah peretasan pejabat negara Indonesia oleh Australia, termasuk Presiden RI dan tokoh penting lainnya. When ketika dilaksanakan penelitian dilakukan atau diterbitkan yaitu pada tahun 2014. Why? Karena ada tata kelola TI saat ini belum cukup kuat dalam menghadapi serangan cyber tingkat tinggi. How-nya dengan lebih banyak kontrol secara virtual untuk manusia dan fisik untuk negara. Negara harus mempraktikkan dua kebijakan luar negeri dan dua kebijakan dalam negeri. Satu untuk dunia maya dan satu untuk dunia fisik. Dan lebih banyak biaya dalam privasi dan keamanan. Dan yang terakhir, pemerintah Indonesia, institusi global, ataupun akademis. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.